dan pikiran kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau senantiasa hadir di tempat ini untuk menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan ibadah pada pagi hari ini dari awal dan pertengahan maupun akhirnya hanya di dalam tangan penyertaan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sukacita di dalam Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tak dengan segera
besar Engkau Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ada di rumah Tuhan ini untuk bersama memuji memuliakan nama Tuhan, menaikkan doa-doa kami, dan terlebih juga untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati, pikiran, perasaan, jiwa, dan roh kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tengah-tengah ibadah ini. Dan perkenalkan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya Ojak Kota Barat. Saya Ojak Kota Barat, ya temannya Om Sur. Dan saya melihat dan saya mengikuti juga beberapa kali dalam ibadah ini ada pengkhotbah yang luar biasa. Ternyata mereka dulu murid saya gitu. Dan saya berharap yang pagi ini khotbahnya tidak kalah luar biasanya ini. Amin. Tidak, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena waktu kita tidak panjang, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya berikan tema pengenalan akan Allah yang benar mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah, kita tidak akan pernah mampu untuk memahami tentang Allah itu seutuhnya. Kita tidak akan mampu memahami Allah itu 100%, betul? Setuju? Kenapa? Kalau kita bisa memahami tentang Allah 100%, berarti kita sama dengan Allah atau kita lebih dari Allah. Tapi untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, untuk belajar tentang Allah yang benar, kita juga harus belajar dari sumber yang benar. Akhir-akhir ini kita melihat banyak ajaran, ya. Salah satu ajaran saat ini yang sedang marak, ini di dalam kekristenan. Kalau di luar kekristenan kita oke lah, tidak kita permasalahkan ya, karena memang mereka sudah betul-betul tidak mau percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi di dalam kekristenan ada yang menamakan dirinya Kristen, tetapi mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka hanya mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, beda-beda tipis misalnya kan, kita juga mengakui Yesus anak Allah. Nah, tetapi maksudnya mereka mengakui di sini anak Allah, bahwa Yesus itu tidak sama kuasanya dengan Allah. Yesus itu di bawah kuasanya Allah, dan Yesus itu bukan Allah, kan repot. Ini kekristenan yang terjadi sekarang ini. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan kekristenan, tapi kita nggak perlu heran bahwa memang di dalam nubuatan Alkitab pun ajaran sesat antikristus itu munculnya dari dalam gereja sendiri. Jauh sebelum saat ini Bapak Ibu, dulu pun sudah terjadi bahwa tidak semua gereja mengakui dan menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Salah satu ajaran yang pernah terjadi, ya, itu diajarkan oleh kelompok Ebionisme namanya. Doktrin sesatnya adalah mereka menyangkal
keilahian Kristus. Jadi bagi mereka Yesus itu bukan Allah. Nah, itu doktrin sesatnya. Mereka percaya bahwa Yesus itu bukan Allah, tetapi hanya sebagai orang suci dan sebagai nabi. Nah, tentunya kalau sekarang kita juga percaya hal seperti ini, itu sama saja kita menyangkal keilahian Yesus. Nah, di saat kita menyangkal keilahian Yesus, di saat kita menolak bahwa Yesus itu adalah Allah, bagaimana mungkin kita akan menerima kuasanya? Bagaimana mungkin kita akan menerima damai sejahteranya? Bapak Ibu dan Saudara, yang ajaran yang kedua adalah ajaran gnostisisme, ya. Mereka juga menyangkal keyakinan atau doktrin mereka. Mereka juga menyangkal tentang kemanusiaan Yesus. Oke? Nah, ini nggak bisa. Yesus adalah Allah yang perlu kita pahami. Yesus adalah Allah 100% dan Yesus juga adalah manusia 100%. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena pemahaman yang dangkal, karena pemahaman yang cetek, ya, saat ini pun terjadi banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah. Kembali lagi, kalau mereka menyangkal Yesus sebagai Allah, bagaimana mungkin kuasa Yesus, damai sejahtera Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya dulu dan akan terjadi dalam hidup kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Betul? Nah, kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, maka damai sejahtera itu tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Dan damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita apabila kita paham betul siapa Yesus itu sebenarnya. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 8 ayat 23. Kita akan melihat, Bapak Ibu, saya waktu dihubungi masih mengingat apa ya tema yang harus saya sampaikan. Saya masih mengingat, ada tema Immanuel, gitu kan? Kok masih bisalah Natalan gitu. Meskipun tidak Natal, tema Tuhan ini saya pikir tetap relevan bagi kita. Oke? Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6. Tampilkan, Mbak. Kita baca bersama-sama. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, supaya kita dapat berkatnya sama-sama. Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat 6. Baik, karena belum tampil, yang membawa kita pada, ya, kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 23, Bapak Ibu silakan membaca ayat 1 sampai yang ke-6. Kita bergantian. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Silakan Bapak Ibu ayat 1 yang bawa kita. Bangsa yang berjalan di dalam kebenaran telah melihat terang yang besar, mereka yang hidup di negeri. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi garahan. Sebab bumi yang semakin, juga
Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan namanya yang perkasa, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun ayat ini seringkali kita jadikan sebagai tema Natal, namun saya percaya bahwa setiap firman Tuhan selalu relevan dalam kondisi apapun, kapanpun itu disampaikan. Kondisi bangsa Yehuda ketika Yesaya menulis surat ini, mereka sedang mengalami kemelut, baik secara politis dan militer. Mereka sedang dikuasai ketakutan oleh karena dikepung bangsa Israel dan bangsa Aram. Nah, dalam kondisi ini, mereka ingin keluar dari situasi ini. Mereka ingin keluar dari situasi penjajahan yang terjadi. Mereka mengharapkan adanya perlindungan. Mereka mengharapkan adanya pembebas atau yang dinamakan El Gibor untuk mematahkan tangan si penindas atau untuk juga mematahkan gandel yang kuat itu. Mereka menunggu di tengah-tengah situasi terjajah, di tengah-tengah situasi kondisi yang amat sangat sulit, mereka menunggu seorang pembebas. Mereka menunggu seorang yang bisa diharapkan untuk membebaskan mereka, untuk membawa umat itu keluar dari persoalan-persoalan yang terjadi. Dalam perjalanan iman mereka, mereka juga sempat mengandalkan kekuatan militer mereka sendiri, tetapi tidak mampu. Mereka juga sempat mengandalkan tenaga mereka sendiri, tapi mereka tidak mampu. Dalam kondisi yang terjepit, mereka mengharapkan adanya seorang pembebas. Pada waktu itu muncul ada banyak berhala-berhala yang dianggap bisa menolong mereka. Ada banyak ilah-ilah yang juga pada waktu itu disembah oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi mereka ingin mencari sesungguhnya, mereka ingin mencari seorang penolong, seorang pembebas yang bisa mengeluarkan mereka, dan bukan hanya keluar dari penjajahan fisik, tetapi mereka keluar dari penjajahan rohani. Siapakah mereka? Siapakah yang diharapkan oleh mereka? Seorang pembebas yang diharapkan oleh mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Immanuel, yaitu Yesus. Ini yang harus diketahui, bahwa iman kepada Yesus inilah, pengenalan kepada Yesus inilah, pengenalan kepada Allah yang benar inilah yang bisa mendatangkan damai sejahtera. Karena mereka bisa keluar dari penjajahan, mereka bisa keluar dari persoalan itu, karena mereka tahu Allah yang mereka sembah adalah Tuhan yang benar. Tampilkan, Bang. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. Kalau akhir-akhir ini ada banyak orang yang menyangka keilahian Yesus, Bapak Ibu, justru kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kembali kepada pengenalan yang benar, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah yang Allah yang benar, tidak ada Allah lain. Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada Allah di bawah kolong langit ini
yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. Dinubuatkan Nabi Yesaya yang pertama, dia adalah dikatakan sebagai, kalau kita melihat di situ, penasehat ajaib. Oke, penasehat ajaib. Tampil Mbak? Ya. Oke. Terbalik. Ya. Penasehat ajaib. Yang penasehat ajaib, Mbak. Oke, lewat aja, ada apa-apa. Oke. Ya. Wonderful. Dia adalah penasehat ajaib atau wonderful counselor. Wah, yang tahu bahasa Inggris mungkin lebih dalam pemahamannya. Oke. Ajaib dalam keputusan yang ditujukan Allah, yang ditujukan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hampir semua lembaga-lembaga, instansi-instansi membutuhkan seorang penasehat. Dalam setiap organisasi pasti ada tulisan badan penasehat. Kenapa? Karena ketika ada persoalan di dalam organisasi itu, penasehat berfungsi untuk memberikan arahan, untuk memberikan nasihat di dalam organisasi itu. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita punya persoalan, ketika kita punya pergumulan, kita punya seorang penasehat, wonderful counselor, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita betul-betul mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah seorang counselor, mestinya di saat persoalan, pergumulan, masalah, beban, penderitaan yang kita alami, kita akan datang kepada Yesus meminta nasihatnya. Tuhan, ini persoalan hidup saya, ini masalah saya, apa yang harus saya lakukan? Kita bersyukur memiliki Yesus, kita bersyukur memiliki Allah sebagai konselor, sebagai seorang penasehat yang ajaib. Kita bisa berdiskusi. Itu akan terjadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya betul-betul mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar. Yang kedua, di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup yang kita alami, terlebih yang dialami persoalan bangsa saat ini, iman kita diuji. Siapa yang kita andalkan, siapa yang kita harapkan, siapa yang kita rindukan untuk membawa bangsa kita keluar dari persoalan hidup ini. Tidak ada Allah lain yang bisa menolong, hanya Yesus. Karena apa? Karena dia adalah yang kedua, Allah yang perkasa. Bapak Ibu sering mendengarkan Allah El Gibor. Nah ini kalimat El Gibor ini ditujukan kepada Yesus, bahwa Yesus dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang perkasa. Ini menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kehidupan kita, dia berkuasa atas persoalan-persoalan, masalah, beban yang kita alami. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di saat Bapak Ibu, Saudara dan saya memiliki persoalan, memiliki pergumulan hidup yang berat, ingat yang pertama tadi, bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus yang adalah yang pertama seorang penasehat ajaib. Yang kedua, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang perkasa atau El Gibor. Ketika saudara menyembah Allah kuasa melakukan segala perkara, ini
Tanpa saudara mengenal siapa Allah yang Maha Kuasa itu, tanpa saudara mengerti siapa yang saudara sedang sembah, tidak akan mungkin terjadi mukjizat dalam kehidupan kita. Pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajarkan, kita dibawa bahwa sesungguhnya Allah yang perkasa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Oke? Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. Yang pertama tadi dia sebagai penasehat ajaib, yang kedua adalah Allah yang perkasa, dan yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Dalam bahasa Inggrisnya everlasting atau eternal Father. Okay? Dia adalah Bapa dari kekekalan. Dia adalah pemula. Dia adalah pemulai dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kita bisa lihat bahwa Yesus ada pada waktu penciptaan. Siapa yang bisa menunjukkan? Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, dan dia ikut menciptakan dunia ini. Bahasa yang digunakan di dalam kitab Kejadian ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah tidak berbicara sendiri. Ada bicara siapa? Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan yang sudah ada dulu, sekarang dan selamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Itulah sebabnya kita harus tetap yakin. Di saat pergumulan, persoalan, di saat masalah beban yang menimpa kita, ketika kita betul memahami Allah yang saya sembah, Yesus yang saya sembah adalah Tuhan, adalah Allah yang benar, maka hasil akhirnya nanti kita akan mengalami damai sejahtera. Kenapa? Yang terakhir, Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. Yang pertama dia penasehat ajaib, yang kedua dia Allah yang perkasa, yang ketiga dia adalah Bapa yang kekal, dan yang keempat dia adalah Raja damai. Salam itu artinya digunakan untuk ketenangan individu, baik secara pribadi maupun juga untuk orang lain dan juga untuk bangsa-bangsa. Ya, kalau mengucapkan salam yang benar itu salam alaihim, ya kan? Dan jawabnya apa? Alaihim salam. Nah, tapi sekarang kan kita salam, ya sudahlah, cukup salam. Itu menunjukkan apa sebetulnya? Bapak Ibu, kata salam ini sebetulnya punya makna dan arti, bahkan punya kuasa ketika diucapkan. Ketika saya mengucapkan salam, berarti saya sedang menghadirkan damai sejahtera di tempat ini. Ketika Bapak Ibu Saudara mengatakan salam, berarti Bapak Ibu Saudara sedang mengatakan damai sejahtera terjadi di tempat itu. Itu sebetulnya luar biasanya kata salam ini. Sehingga kalau Bapak Ibu sedang tidak sejahtera, tidak usah ngomong salam lah, ya kan? Ya Pak ya. Tapi kalau saudara sedang sejahtera, saudara sedang berada di dalam salam, Anda mengatakan salam, ruangan itu semua akan menjadi salam. Karena apa? Pada saat itu, pada saat saya mengucapkan salam itu, Raja damai, Yesus Kristus, Tuhan kita ada bersama dengan
kita. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bahwa sesungguhnya pengenalan Allah yang benar ini betul-betul akan membawa damai sejahtera bagi kita, bagi keluarga kita. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tidak sedikit rumah tangga Kristen itu kacau di hari Minggu. Pulang gereja, papanya pulang ibadah, papanya pulang pelayanan, makanan belum ada malah marah-marah. Kacau hari Minggunya. Di mana salumnya hilang? Di mana damainya hilang? Kembali lagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salum digunakan untuk ketenangan individu, kalangan ataupun bangsa-bangsa. Damai yang lebih mendasar ialah keharmonisan rohani sebagai akibat pemulihan hubungan antara seorang dengan Allah. Jadi ketika saya berjumpa dengan Raja Salom ini, ketika saya bergaul dengan Raja Salom, yaitu siapa? Yesus, maka sifat, karakter, dan juga kehidupan Kristus itu yang akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Raja Damai Tuhan Yesus bukan hanya sekedar Raja Damai. Kenapa dia dikatakan Raja Damai? Karena hanya Yesus yang bisa mendamaikan antara konflik manusia dengan Allah. Itulah sebabnya dia disebut Raja Damai. Yesus yang bisa menjadi Allah, Yesus yang bisa menjembatani atau menjadi mediator untuk hubungan manusia dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus disebut sebagai Raja Damai. Kenapa? Manusia, Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, kan? Putus hubungan antara Allah dengan manusia. Semua orang berusaha ingin membangun hubungan itu, membangun relasi yang harmonis, relasi yang intim dengan Allah, semua sia-sia. Tetapi hanya Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus, yang rela datang ke dalam dunia, mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini yang menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Itulah sebabnya dia dikatakan sebagai Raja Damai. Dan bukan hanya itu saja, ya, bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus, dosa, maut, kutuk maut sudah dikalahkan, dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena ada Raja Damai. Jadi kembali lagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, perlu, penting sekali. Di tengah-tengah kondisi yang sekarang ada banyak ajaran sesat, ada banyak nabi-nabi palsu, ya. Salah satu ciri untuk mengerti ajaran ini palsu dan nabi ini palsu, yang paling mudah untuk kita pahami, nggak usah kita jauh lihat coba ibadahnya bagaimana, tidak. Ketika mereka menyangkal bahwa Yesus itu bukan Allah, udah nggak usah diikuti lagi, selesai. Oke, titik. Apapun komentarnya atau apapun yang disampaikan, titik. Kalau mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan, titik. Tidak usah belajar lagi, selesai. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Kembali lagi, ya, di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami, di tengah-tengah persoalan hidup yang kita alami,
Di tengah-tengah kondisi bangsa dan dunia yang terjadi saat ini, kita perlu mengenal Allah yang benar. Karena dengan mengenal Allah yang benar, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. Siapa Allah yang benar itu? Yesus adalah satu-satunya, bukan salah satunya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Mengucap syukur kalau sampai pada siang hari ini kita masih berada di dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak muda, jangan gantikan Yesus dengan teman hidupmu. Anak-anak muda, saya berpesan, banyak yang tumbang. Anak-anak muda, beberapa bulan yang lalu anak pendeta dari atas sana, sekitar Pantaran ke sana, menikah dengan orang yang belum seiman, anak pendeta. Anak-anak muda, jangan tinggalkan imanmu karena cowok, jangan tinggalkan imanmu karena cewek, jangan tinggalkan imanmu karena pekerjaan, jangan tinggalkan imanmu karena tawaran dunia ini. Karena kalau kau meninggalkan imanmu, maka engkau akan kehilangan hidup yang kekal. Engkau akan kehilangan Yesus dan sangat sulit untuk mengembalikannya. Jadi mari terus bertumbuh, belajar mengenal siapa Allah yang benar, sehingga dengan itu kita akan damai sejahtera menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Persoalan apapun, masalah apapun, beban seperti apapun, ingat bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di waktu yang singkat ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur melalui nubuatan Nabi Yesaya, kami diingatkan bahwa Tuhan Yesuslah Allah yang benar. Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat kami. Dan kami percaya dan kami tahu bahwa dengan pengenalan akan Allah yang benar, dengan iman kami kepada Yesus Kristus, itulah yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami, baik selama kami hidup di dalam dunia ini, atau nanti ketika kami akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Tuhan, hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami persoalan, bagi mereka saat ini yang sedang mengalami pergumulan, mereka sedang mencari bantuan, mereka sedang mencari pertolongan kepada ilah-ilah lain, mereka sedang mencari pertolongan dari kekuatan manusia. Ingatkan Tuhan bahwa hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah, hanya Engkaulah Allah kami yang benar. Tidak ada Allah lain di dalam dunia ini, bahkan di kolong langit ini, yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bergumul, apapun pergumulannya, apapun persoalannya, ingatkan Tuhan bahwa Engkau Allah yang benar, Engkau adalah Tuhan yang sejati, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang memberikan damai dan sejahtera bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa peduli dengan kami. Engkau yang akan memberikan nasihat bagi kami. Engkau yang akan memberikan pertolongan bagi kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, sehingga di tengah-tengah persoalan hidup kami boleh terus kembali bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus, dan yakin bahwa Tuhan Yesus menolong kami untuk setiap beban persoalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Waktu saya
Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Triani pada ibadah yang pertama dan Bapak Ojak Mauli Huta Barat pada ibadah yang kedua. Ibadah persekutuan doa dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah raya yang pertama dan kedua dilaksanakan pada Sabtu pukul 17 atau 18 waktu Indonesia Barat. Hadirilah ibadah raya yang pertama disertai dengan perjamuan kudus pada Minggu pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya yang kedua disertai dengan perjamuan kudus pada Minggu pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk segenap jemaat bisa mendaftarkan kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Trivena Triani 24 Februari, Samuel Fernando Pratama 25 Februari, Herga Presley Febrianika 25 Februari, Herga Presley Ogi Arga 27 Februari, dan Beneta Ivana Fitrian 28 Februari. Demikian sekelas info dari kami. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ojak Huta Barat. Beliau adalah senior saya. Karena saya tingkat 1, dia sudah tingkat 3 di Sekolah Tinggi Teologi Injili Yogyakarta. Dan kebersamaan dari dulu sampai sekarang, bahkan anak-anaknya bertumbuh di sini yang biasa main keyboard, Mbak Sela. Nah, itu putrinya. Yang Mbak Felis juga pemain keyboard, tapi begitu selesai kuliah kerja di Jakarta. Ya, sudah bersama dengan kami. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Pengumuman selanjutnya, petugas pelayanan minggu depan, worship leadernya Ibu Hartati, singernya yaitu Saudari Nina dan Saudari Sepna. Untuk musiknya Saudara Samuel dan Bapak David dan Saudara Andre. Untuk multimedia Saudara Bintang, pembicara saya sendiri di minggu pertama. Petugas perjamuan kudus di ibadah pertama yaitu Bapak Yidika Damenianto dan Bapak Budi besok minggu. Dan dalam ibadah raya kedua yaitu Bapak Bambang dan Bapak Toto Haryanto. Dia akan bertugas untuk perjamuan kudus besok minggu. Pak Bambang, Pak Toto tidak bisa, berarti diganti Pak Dwi. Sampaikan bareng. Ya, karena Pak Toto masuk pagi untuk kerja. Lanjut. Sedang berlangsung ibadah anak Betel. Anak Betel kita sudah mulai bulan Februari. 1 bulan hanya diambil 2 kali, karena mengingat bahwa anak-anak pun perlu bimbingan rohani, karena melihat menyaksikan sudah 1 tahun anak-anak tidak sekolah minggu. Jadi akhirnya kami berpikir dan mengambil tindakan, coba kita 1 bulan 2 kali, itu minggu kedua dan minggu keempat di setiap bulannya, karena melihat bahwa anak-anak kalau di luar sana itu nggak mungkin di rumah, jadi banyak mainnya. Kalau main kemana-mana
paling tidak pakai masker. Nah, ini salah satunya, kita tidak mendidik secara rohani tapi juga mendidik untuk pemakaian masker dan lain-lainnya, supaya anak-anak kita pun juga tertib dalam menjalani kehidupan hari-hari ini, karena sangat protokol kesehatan sangat dijunjung tinggi karena penyebaran COVID-19 ini. Jadi sekolah minggu kita di bulan Maret nanti di tanggal 14 dan 28 Maret, minggu kedua dan minggu keempat. Lebih besar Gereja Bethel Indonesia Maranatha mengucapkan selamat atas diwisudanya Saudari Margareta Gebi Apriola, sarjana pendidikan yang diwisuda di hari Sabtu 27 Februari 2021 kemarin. Silakan berdiri Mbak Gebi. Ya, ini jadi sudah sarjana. Dan nanti menyusul Mbak Rate tinggal wisuda, Mas Neo pemberkasan tinggal wisudanya katanya tadi. Pak siapa? Pak Ulu tinggal pemberkasan. Jadi nanti tinggal menunggu Mbak Ratih. Siapa lagi yang akan diwisuda? Mas Toto? Ya, saya yakin mereka adalah orang-orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin dan akhirnya akan lulus dan siap bekerja. Gitu Mbak Gibi ya. Mau ngajar di mana Mbak? Sarjana pendidikan. Ya, Tuhan berkati Mbak Gibi dan rencana-rencana ke depan. Lanjut? Oh, sudah selesai. Ya, puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur. Mari kita berdiri semua, kita akan naikkan syukurku buat karya Kau beri. Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, pujian di hadapan-Mu menjadikan suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan firman-Mu mendasari, melandasi kehidupan keimanan kami bahwa Engkau Yesus adalah anak Allah. Bahkan Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi iman keyakinan kami. Kami sungguh bangga punya Allah yang sungguh sangat luar biasa. Engkau adalah penasihat ajaib. Engkau adalah Allah yang perkasa. Engkau adalah Bapa yang kekal, bahkan Raja damai yang memberikan shalom atas kehidupan kami, atas gereja-Mu, atas seluruh umat-Mu, atas seluruh setiap keluarga-keluarga yang boleh hadir pagi hari ini. Biarlah firman-Mu akan terus menjadi dasar landasan hidup kami, sehingga kami tidak ragu lagi untuk mengikuti Engkau ya Tuhan. Untuk itu mohon Tuhan beri kemampuan, beri kekuatan untuk kami terus membawa hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Ujak yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Pakai di kesempatan lain waktu, pakai dalam mendidik anak-anaknya di SMK. Tuhan terus memberkati dalam hidupnya, berkat istri dan anaknya, bahkan Feris yang di Jakarta dalam pekerjaannya. Kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah kemurahan Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan, baik kami yang melayani maupun kami yang dilayani, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan bertambahnya usia semakin dan semakin dikasih Allah dan manusia. Berkat-Mu melimpah, pertumbuhan jasmani rohani, pengenalan akan Tuhan semakin dan semakin nyata dalam hidup mereka. Sehingga dengan bertambahnya usia ini pun Tuhan terus memberkati dalam hidupnya. Terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk rencana kegiatan gereja kami, baik untuk ibadah raya yang akan disertai dengan perjamuan kudus besok minggu. Tuhan persiapkan kami semua, baik kami yang melayani maupun kami yang dilayani. Bahkan perjamuan kudus
diingatkan kembali akan pengorbananmu di atas kayu salib, membawa iman kami semakin dari semakin nyata dalam pengiringan akan Tuhan. Terima kasih untuk terima kasih. Menyerahkan seluruh jemaatmu yang hari ini sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Mari Bapak, anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, baik itu Bapak, Ibu Tribudi yang saat ini sedang mengalami flu berat, Tuhan akan terus campur tangan memberi kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Suparno, Tuhan sembuhkan kesehatannya. Yaitu Ibu Yuli Supri, Tuhan sempurnakan kesehatannya. Terima kasih. Anak-anakmu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan memberi pertolongan, sehingga anak-anakmu itu boleh bekerja. Dengan pekerjaan itu boleh mencukupi segala kebutuhan rumah tangga mereka semua. Mari Bapak, pengurahan kasih-Mu atas seluruh jemaatmu hari ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara bangsa kami. Tuhan berkati negara bangsa kami, berkati kota Salatiga saat ini sedang menjalankan roda pemerintahan. Para dokter, para medis yang mereka melakukan kegiatannya, aktivitasnya, terutama untuk penyembuhan di COVID-19 ini. Tuhan berikan kesehatan. Vaksin yang sedang beredar ini, Tuhan berkati. Dengan vaksin ini boleh menambah kekebalan tubuh dengan virus-virus yang ada ini ya Tuhan. Untuk itu mohon campur tangan Tuhan di dalamnya. Kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah kemurahan kesempatan pagi hari ini. Sebentar kami memberikan persembahan, baik persembahan hari ini, baik perpuluhan ucapan syukur. Biar Tuhan memberkati semua, dan akhirnya kami akan pulang. Penyertaan-Mu terus ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pada akhirnya Bapa di surga, mohon kedangan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluarga-Mu, hidup nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga aku menjadi orang yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaan dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.